Sesuai hasil rapat terbatas Kabinet terkait pembatasan sosial berskala Jawa dan Bali, memutuskan PSBB wilayah Provinsi Jawa Timur terbatas di 2 wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya. Terkait hal ini, Pemkot Surabaya merasa keberatan dan siap mengajukan surat penjelasan. Nah, pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan. Menyambut hasil rapat terbatas Kabinet terkait pembatasan sosial berskala besar Jawa dan Bali yang sedianya dilaksanakan tanggal 11 sampai 25 Januari 2021, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan pembatasan secara berlebihan. Skema pembatasan akan dibuat dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang sudah dirapatkan secara intensif oleh pemerintah provinsi. Kebetulan kami juga dikontak oleh Pak Menko Perekonomian tadi malam. Kami laporan ke Ibu Gubernur dan Ibu Gubernur juga sudah mengikuti rapat dengan pemerintah pusat tadi pagi dan memang akan dilakukan pembatasan. Tetapi istilahnya ini tolong jangan segera disimpulkan bahwa ini PSBB. Ya, akan ada instruksi yang lebih spesifik dan tertulis dari pemerintah pusat yang sedang kami tunggu saat ini, dan Ibu Gubernur terus berkoordinasi secara intensif walaupun beliau masih isolasi, tetapi beliau terus berkoordinasi juga dengan Forkopimda. Ini juga sudah dibahas dengan Forkopimda, dengan Pak Sekda. Pada intinya apa yang menjadi arahan dari pusat tentu akan kita tindak lanjuti. Dan hasilnya, wilayah sentral PSBB Jatim akan diberlakukan di Surabaya Raya dan Malang Raya. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kota Surabaya meminta Pemprov Jatim kembali mempertimbangkan keputusan PSBB bagi wilayah kota Surabaya. Pemkot Surabaya menilai indikator yang ditunjukkan oleh kota Surabaya sudah menunjukkan perbaikan kondisi dengan menekan penambahan jumlah kasus positif dan memperluas testing dan tracing. Kami sih berharap untuk tidak dilaksanakan PSBB karena melihat dari apa yang sudah dilakukan pemerintah kota Surabaya semenjak PSBB ketiga hingga saat ini kan ada progres beneran. Ada progres dan keseriusannya pun hingga beberapa minggu yang lalu kami menerbitkan perwali yang selain denda pidana kami juga melengkapi dengan denda administratif yang bisa langsung. Memang bisa dikatakan seperti itu karena kan memang kalau dilihat kan ini sudah mulai bergerak, ekonomi sudah mulai bergerak, tinggal memang kembali lagi kita harus mengingatkan, memasifkan warga untuk bisa tetap disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena kuncinya itu, seperti yang tadi bahwa vaksin memang akan didistribusikan, tetapi vaksin ini bukan jaminan mutlak bahwa akan terbebas dari COVID. Data peta sebaran COVID-19 Pemprov Jatim menunjukkan ada 4 kabupaten kota di Jatim yang masuk dalam zona merah, Lamongan, Ngawi, dan Kabupaten Kota Blitar. Sementara dalam 5 hari terakhir, penambahan kasus positif COVID-19 harian Jatim berada di angka 800 kasus. Eka Rima, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.